sekalian, kalau Anda punya keinginan, maka keinginan itu harus kamu yakini di lubuk hati paling dalam. Sebab ketika kamu tidak yakin, kamu akan gagal. Nah, teman-teman sekalian, masih banyak penghalang kesuksesan Anda. Teman-teman sekalian, andaikan ASPD itu ada di otak dan hati kalian, maka mestinya kalian sudah setiap hari belajar habis-habisan, tidak seperti hari ini. Paham? Apakah ASPD menjadi tujuan kalian? Ya, yakin. Maka teman-teman sekalian, Anda harus punya tujuan yang jelas. Sebab orang yang tujuannya tidak jelas, Anda akan gagal. Nah, penyebab kegagalan yang kedua adalah menganggap tujuan mustahil. Jadi kalau Anda pengen nilai SPD tertinggi, tapi dalam hati Anda, tapi nggak mungkin, kayaknya nggak deh. Kalau udah ada kayaknya nggak deh, maka yang Anda dapatkan kegagalan. Maka Anda yang ketiga ini tidak boleh juga merasa tidak harus, maka Anda harus bisa. Paham? Paham? Yakin? Baik teman-teman sekalian, sekarang teman-teman katakan begini ya, aku harus bisa. 1, 2, 3. Aku harus bisa. Tegas ya, patah-patah ya, jangan aku harus bisa, enggak ya. Aku harus bisa. 1, 2, 3. Aku harus bisa. Ada dana orang tadi mau berangkat ke kantor, tapi dia tidak fokus. Dia tergoda oleh punggung dan diikuti punggung itu, ternyata punggung itu berkumis. Maka godaan pasti banyak teman-teman ya. Maka yang paling penting Anda harus apa? Fokus ya. Teman-teman sekalian, Dahlan Iskan mengajarkan kepada kita, dia memilih kesakitan selama 24 jam untuk sukses hidupnya puluhan tahun. Kisahnya, Dahlan Iskan ini pernah mengalami sirosis atau livernya mengering. Akibatnya perutnya membesar dan dia pernah muntah darah. Kenapa muntah darah? Karena liver ini tempat untuk menetralkan racun. Ketika livernya bermasalah, darah yang setelah keliling dari tubuh dan penuh dengan racun ini nggak bisa lagi masuk ke liver. Akhirnya sama liver dibuang ke limpa. Limpanya kemudian membesar. Jantung terus memompa. Nah, ketika jantung memompa dan masuk ke livernya susah, akibatnya pembuluh darahnya yang paling tipis tidak kuat. Pembuluh darah paling tipis itu berada di usus dan akhirnya pecah. Kemudian darah masuk ke usus. Ketika darah masuk ke usus, Allah ini luar biasa. Allah ini menciptakan tubuh kita ini serba otomatis. Ketika usus menangkap ini sebuah racun, segera gerakan peristaltiknya terbalik dan terjadilah kemudian muntah darah. Nah, akhirnya kisah singkat kisah, akhirnya Dahlan Iskan maju meja operasi. Di meja operasi itu dokter anestesi menjelaskan begini, Tuhan nanti akan saya bius selama 15 jam dan Tuhan akan saya potong seluruh tulang dada ke atas, kemudian Tuhan akan saya sayat ke sana, jadi kayak simbol mercy. Maka mobilnya Dahlan Iskan semuanya mercy karena di dadanya juga ada simbol mercy. Nah, saya buka liver Tuhan, saya ambil, saya buka lagi liver pendonor, saya ambil separuh. Pendonor saya pastikan selamat, saya datangi Tuhan dan liver separuh itu akan saya campurkan di tubuh Tuhan. Dan nanti Tuhan setelah saya tutup semua, saya jahit, dan kemudian Tuhan akan saya kasih obat antibius dan Tuhan langsung tersadar. Ketika Tuhan tersadar, Tuhan akan mengalami kesakitan yang luar biasa, tapi Tuhan tidak boleh bergerak sama sekali. Ngomong aja tidak boleh, apalagi bergerak. Dahlan Iskan bertanya, emang kalau saya ngomong dan bergerak kenapa? Akan bisa terjadi infeksi yang hebat dan Tuhan akan meninggal dalam keadaan seluruh tubuh menghitam. Teman-teman, Dahlan Iskan memilih kesakitan 24 jam
Sebab kalau dia tidak memilih itu, 5 tahun berikutnya dia akan mati. Dan alhamdulillah setelah Dahlan Iskan mengorbankan 24 jam dalam kesakitan yang luar biasa, Dahlan Iskan waktu itu sempat diangkat menjadi Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Pak SB waktu itu. Dan yang awalnya rambutnya sudah memutih karena dia mendapatkan liver dengan anak usia 22 tahun, rambutnya menghitam kembali. Matanya yang dulunya sudah plus kembali normal. Saya nggak tahu karena hatinya hati anak muda. Saya nggak tahu Dahlan Iskan puber lagi apa enggak. Kan hatinya anak muda gitu. Baik, tepuk 1, 2. Nah, teman-teman sekalian, maka selanjutnya teman-teman, saya ingin teman-teman merumuskan berapa target nilai kalian. Oke? Tepuk 1, 2. Nah, teman-teman, sekarang yang harus kamu lakukan adalah merenung berapa nilai yang cocok untuk diri kalian. Oke? Nah, baik. Tarik. Nah, berapa nilai yang cocok untuk diri kalian? Nah, oleh karenanya saya butuh kalian tenang, teman-teman. Kalian tenang. Jadi serius merumuskannya. Oke? Pelajaran kita yang akan di ASPD kan ada berapa? Apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Tidak dalam mengatakan bahwa mata pelajaran lain tidak penting. Semuanya penting. Karena adanya pelajaran itu sudah dianalisis oleh pemerintah. Semuanya penting. Oke? Namun yang akan digunakan untuk ASPD untuk memilih pendidikan berikutnya hanya 4 itu. Maka yang kita pikirkan saat ini 4 itu dulu. Oke? Oke, baik teman-teman. Nanti saya akan tanya pada kalian. Tidak boleh bersandar semuanya menghadap sini. Nanti setelah acara ini Anda bisa bersandar lagi. Hanya untuk momen ini aja. Anda semuanya menghadap ke timur. Baik. Ketika nanti saya bilang tarik nafas, maka tariklah nafas lewat hidung. Example. Akan saya menghitung 1, 2, 3. Jadi 3 hirupan. Kemudian saya bilang lepaskan. Anda lepaskan pula, tapi melepaskannya lewat mulut. Juga 3 hitungan. Kenapa Pak kok lewat mulut kok tidak lewat hidung? Saya khawatir orang sing rada pilek nganggo masker mak plentu nang jero ceprot pecah asin rasanya. Nah, ketika saya bilang lepaskan, lepaskanlah lewat mulut. Paham? Paham ya? Baik. Seperti itu selama 3 kali. Setelah itu teman-teman, Mas Satria akan memutarkan musik gitaro dari musik apa sih Mas? Pokoknya gitaro judulnya apa itu lupa saya. Koi. Judulnya Koi. Nah, selanjutnya Anda nikmati musik itu, nikmati, ikuti iramanya, ya bisa ya, mengikuti lewat perhatian dan hati. Di tengah-tengah saya akan menanyakan 4 hal pada kalian. Mau tahu bocorannya? Mau? Pertanyaan pertama, berapa nilai bahasa Indonesiamu? Di situ kamu menjawab dengan sangat tegas, teriak dalam hati. Teriak di mana? Berapa nilai bahasa Inggrismu? Berapa nilai matematikamu? Berapa nilai IPA-mu? Anda jawab dengan mantap, teriak dalam hati. Paham ya? Ini yang harus latihan teriak dalam hati yang cowok. Karena cewek itu Mas biasa teriak dalam hati. Mereka kalaupun naksir kalian nggak berani ngomong. Paling di rumah dia kesal, kemudian guling jadi sasaran. Tapi kalau cowok lihat cewek cakep langsung setidaknya bersiul. Hai cewek, mau dong jadi pacarku misalnya. Nah gitu ya. Oke, paham ya? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, sekarang lepaskan semua duduk yang tenang. Saya juga akan duduk. Jadi kalau proses seperti ini, saya masih pada pola hipnoterapi. Saya masih mempengaruhi Anda dengan mata saya. Tapi ketika nanti saya duduk,
saya nggak pengaruhi kalian, terserah kalian. Tapi sistemnya sudah saya sampaikan di depan. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ya, baik. Kalau tidak, kita duduk. Tarik nafas, 3 hitungan, kita mulai. 1, 2, 3, lepaskan. 1, 2, 3, lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepaskan. 1, 2, 3, sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3, lepaskan. 1, 2, 3, bernafas seperti biasa. Rasakan rongga dada Anda sekarang jauh lebih longgar dari sebelumnya, lebih nyaman. Tidak ada masalah di tubuh kalian, tidak ada pegal-pegal, tidak ada pusing di kepala. Kalian adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, dan hari ini mendapatkan kenikmatan. Tidak ada masalah dalam tubuh kalian. Dan sekarang nikmati lagunya dengan baik, ikuti irama dalam hati, dan dia akan mengajarkan kepada kalian sebuah kesejukan, sebuah ketenangan. Dan pada hitungan ketiga kita tutup mata. 1, 2, 3. Anak-anakku yang luar biasa, saya akan bertanya 3 hal kepada kalian. Pertanyaan pertama, berapa nilai bahasa Indonesia untuk ujian yang akan datang? Berapa nilai bahasa Indonesia untuk ujian yang akan datang? Tentukan hari ini, munculkan di hadapan. Bagi kalian yang masih ragu-ragu, kalian bisa bayangkan seperti apa guru bahasa Indonesia. Akankah kau biarkan upayanya sia-sia? Maka hari ini tentukan berapa target nilai bahasa Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan kedua, berapa nilai bahasa Inggrismu untuk ASPD yang akan datang? Munculkan saat ini. Jikalau kalian bisa mengimajinasikan dengan baik, ingat, malaikat tidak tahu imajinasi. Maka jikalau kalian sukses mengimajinasikan hari ini, malaikat menganggap sebuah kenyataan dan malaikat akan turut mendoakan. Maka hari ini munculkan betul berapa nilai bahasa Inggris. Pertanyaan ketiga, berapa nilai matematika untuk ASPD yang akan datang? Untuk yang satu ini, kamu harus lakukan 2 hal. Yang pertama, tentukan berapa target nilainya. Yang kedua, tentukan juga berapa soal latihan akan kau selesaikan setiap harinya. Karena kita semuanya sadar bahwa belajar matematika yang paling tepat adalah dengan mengerjakan soal. Maka tentukan berapa nilainya, tentukan pula berapa soal latihan akan kamu selesaikan setiap harinya, dan bermohonlah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini hamba-Mu membaca hadis qudsi darimu bahwa Engkau akan berada dalam sangkaan kami, dan hari ini hamba-Mu menyangkakan nilai ini. Ya Allah, maka ya Allah, kabulkanlah ya Allah, jadikan kenyataan ya Allah, tepati janji-Mu ya Allah. Dan hari ini hamba-Mu juga menepati janjinya
akan mengerjakan soal-soal latihan setiap hari. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, berapa nilai IPA-mu untuk ASPD yang akan datang, yang bisa kau persembahkan kepada kedua orang tuamu? Ayahmu setiap hari membanting tulang, memeras keringat, berjuang demi keluargamu. Ibumu 9 bulan 10 hari pernah kau rampas kenyamanannya, melahirkanmu dengan bertaruh nyawa. Maka bahagiakan mereka dengan target nilaimu. Berapa nilai IPA-mu untuk ASPD yang akan datang? Saya ulang sekali lagi, berapa nilai bahasa Indonesiamu? Berapa nilai bahasa Inggrismu? Berapa nilai matematikamu? Dan berapa nilai IPA-mu? Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah keinginan kami, kabulkanlah permohonan kami. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas 3 hitungan, kita mulai. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Terima kasih. Bernafas seperti biasa, dan pada hitungan ketiga kami buka mata. 1, 2, 3. Sebelum berkomunikasi dengan yang lain, segera tuliskan nilai yang tadi muncul di hadapanmu. Jangan ngomong dengan siapapun sebelum kamu selesai menuliskan. Ini masih dalam satu rangkaian. Segera tuliskan di lembar yang sudah kami siapkan yang besar, sebesar Anda menuliskan nama panggilan. Dipertebal berapa target nilai yang tadi muncul di hadapan. Sudah semuanya di sini? Ya, coba Bapak nanya ya. Siapa di sini yang nilai bahasa Indonesia mau 100? Kelihatan ya, percaya diri sekali yang 100 ya. Yang mau 90? 80? 70? Gak ada? 60 ke bawah? Ada? Tidak ada? Ya. Siapa yang di sini yang bahasa Inggrisnya mau nilai 100? Gak apa-apa. Supaya bisa speak like bule gitu kan ya. 90? Bagus. 80? Banyak. 70? Yang merasa pas-pasan biasa 70 ya, 70 aja Pak, sudah alhamdulillah gitu kan ya. 60 ada? Oh, tidak ada. Selanjutnya matematika. Yang mau matematika 100 siapa? Katakan. Percaya diri, yakin? Yakin sih, yakin ya. 90? Ah, sebagian. 80? Ya, 80. Banyak ya. 70 ada? 70? Nah, 70? Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya nilai IPA. Nah, ini IPA nih yang paling biasa menjadi semangat. Yang mau 100 tangan-tangan. Yang 100? Nah, 90?